Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Doni Anggara. Saya ingin menjelaskan proyek saya yaitu sistem manajemen surat. Ini saya menjelaskan berbagai jenis dari UML. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram mencakup interaksi antar pengguna dari sistem dan dari pengiriman surat oleh pengguna hingga proses yang dilakukan oleh admin staff. Pengguna mengirim surat, admin menerima dan mendistribusikan. Staf melacak status, pimpinan menandatangani sesuai kebutuhan sistem. Diagram ini eh, dibuat untuk mempermudahkan pengembang untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna. Seperti yang saya jelaskan di awal, yang dimana statement dari pengguna atau aktor memiliki peran. Peran di sini, peran pengguna mengirim surat masuk. Selanjutnya, stickman atau aktor admin memiliki peran. Perannya mengelola surat, mendistribusikan surat, manajemen pengguna. Di sini, aktor dari staf baca status disposisi. Pimpinan menandatangani sesuai kebutuhan dan menghasilkan laporan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa saja simbol-simbol yang ada di use case diagram. Use case, abstraksi, dan interaksi antar sistem. Bulat ini adalah bagian dari use case. Association, abstrak dari penghubung antar eh, aktor dan use case. Dari sini. Generalisasi, menunjukkan spesifikasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Include menunjukkan bahwa satu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terjadi di akun. Jadi untuk use case diagram dari sistem manajemen surat tadi, uh, project saya yaitu segmen pengguna memiliki peran mengirim surat, segmen admin memiliki peran mengelola surat, mendistribusikan surat, manajemen pengguna, aktor staff melacak status disposisi, pimpinan menandatangani sesuai kebutuhan masing-masing surat, kita menghasilkan laporan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan struktur statis dari sistem manajemen surat project kami. Di dalam diagram ini, kelas-kelas yang digunakan seperti kelas surat, kelas pengguna, kelas disposisi, kelas admin, kelas staff, kelas pimpinan, kelas laporan. Di masing-masing kelas ini ada atributnya. Atributnya ada atribut ID surat, ada nomor surat, ada tanggal masuk, pengirim surat. Mana di masing-masing atribut tersebut ada eh, mendefinisikan karakteristiknya. Kelas diagram menggambarkan dengan jelas struktur setiap deskripsi kelas, atribut, dan metode. Metode dan hubungan dari setiap objek. Sifatnya statis, dalam artian diagram kelas ini bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi ya, di dalam diagram ini. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented. Karena use case diagram ini eh, dapat memudahkan pengembang untuk mengetahui eh, kebutuhan dari pengguna. Di kelas diagram ini, eh, selain ada atribut, ada metode-metode apa aja yang dipakai, ada komponen apa aja. Di sini ada eh, garis penghubung seperti ini. Garis penghubung seperti ini memiliki fungsi eh, yaitu pewarisan. Berarti dari eh,
dari masing-masing atribut atau kelas masing-masing atribut yang ada di pengguna di kelas pengguna. Nah, misalnya login, logout. Nah, si admin memiliki juga sistem seperti itu, staff juga, pimpinan juga memiliki staff misalnya login, logout. Pakai tipe data apa dia? Oh, boolean. Kalau logout misalnya void gitu. Nah, di masing-masing atribut kelas ini dia dijelaskan tipe datanya. Nah, garis ini memiliki makna juga. Garis ini memiliki makna. Nah, ini admin memiliki pewarisan apa aja, laporan, generate laporan, export PDF, export Excel. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang activity diagram. Nah, di activity diagram ini saya ingin menjelaskan tentang masing-masing apa aja eh, yang ada di activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara visual, menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan eh, dalam suatu proses. Pada dasarnya, semua kelas memiliki tingkat atau level yang berbeda. Maaf, saya ralat. Saya ingin menjelaskan yaitu eh, activity diagram. Nah, activity diagram ini menjelaskan eh, activity diagram. Oke, saya ulangi. Saya ingin menjelaskan tentang activity diagram. Nah, activity diagram ini eh, menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara visual, menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu proses, memudahkan pemahaman tentang bagaimana sistem bekerja secara dinamis, membantu analisis dan perancangan sistem. Di sini ada simbol yang mana ini di masing-masing eh, misalnya seperti login, menampilkan dashboard. Nah, ini digambarkan sebagai state. Simbol-simbol ini memiliki arti. Nah, untuk pertama alur kerjanya pengguna melaksanakan login. Sistem menampilkan dashboard. Eh, Dashboard selanjutnya memilih surat yang akan didisposisikan. Jika surat ditemukan, admin membuat disposisi. Admin membuat disposisi, memasukkan data disposisi, menyimpan dan mengirim disposisi. Jika surat tidak ditemukan, maka activity diagram akan menampilkan pesan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk di sini ada beberapa eh, elemen model yang ada di activity diagram. Aktivitas, ada action, ada tindakan, ada control nodes, ada object nodes. Saya tidak memasukkan masing-masing dari yang saya jelaskan tadi, activity edge di dalam slide ini, tapi di dalam eh, simbol-simbol ini itulah maknanya.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram ini menunjukkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu, memvisualisasikan pesan yang dikirim antar objek dalam satu skenario, membantu memahami bagaimana objek berkomunikasi dalam sistem, menyediakan detail tentang bagaimana proses terjadi secara berurutan. Pengguna login ke sistem, sistem memverifikasi data diri dari info login, pengguna mengirim surat, admin mendisposisikan surat, serta melacak disposisi. Eh, Seperti yang disediakan seperti di sini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan state machine diagram. State machine diagram em, menggambarkan perubahan suatu entitas dalam sistem berdasarkan suatu kejadian, menunjukkan bagaimana suatu objek berpindah dari satu state ke state lainnya. Fungsi mempermudah pemahaman tentang bagaimana suatu objek bertransisi dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Berguna untuk memahami siklus dari suatu objek. Surat dalam status dibuat oleh pengguna, dibuat oleh pengguna. Pengguna membuat surat, pengguna mengirim surat, admin menerima surat, admin mendisposisikan surat, staf menerima disposisi, staf melacak atas disposisi surat. Surat dikirim ke pimpinan untuk ditandatangani, pimpinan menandatangani surat. Surat dikembalikan ke pengguna. Surat selesai, disimpan, diproses dan disimpan dan diarsipkan. Dalam state machine diagram, terdapat beberapa simbol utama yang digunakan menggambarkan status transisi elemen lainnya. State, state ini melambangkan suatu kondisi tertentu dari sistem. Simbol ini digambarkan dengan persegi panjang. Ini dinamakan state. Transition, garis yang menghubungkan dua status untuk menunjukkan perubahan status akibat suatu peristiwa. Transisi ini dilengkapi dengan label yang menggambarkan peristiwa dalam kondisi tertentu. Ini dia, ini namanya transisi. Initial state menunjukkan status awal yang digambarkan dengan lingkaran hitam penuh. Namanya initial state. Final state, namanya final state. Event atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya transisi. Biasanya tuliskan di atas garis transisi. Sini kita tidak ada membuat event atau peristiwa. Buat kondisi yang harus terpenuhi dalam sebelum transisi bisa terjadi karena digambarkan dengan kurung siku di sebelah label transisi. Eh, Penggunaan diagram UML eh, dalam sistem manajemen surat memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan interaksi sistem. Diagram-diagram ini nantinya membantu pengembang eh, dalam pembuatan proyek, eh, analisis, desain, dan komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan. Baik, itu presentasi dari saya. Mohon maaf lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.